Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5751 menyeret Lu Qingjun ke air. Zumo lebih cocok daripada Lin Bai untuk menenangkan para tetua Sekte Guyi. Setelah menemukan Qiao Mo dan Qin Yao, Lin Bai segera meninggalkan divisi Zhaoxing. Kakak senior Putra Suci, bagaimana situasinya? Qin Yao dan Qiao Mo buru-buru bertanya kepada Lin Bai setelah meninggalkan divisi Zhaoxing. Kami tidak melihat apapun. Hampir tidak ada bukti yang tersisa. Selain luka pedang akibat tusukan pedang di jantungnya, Zuo Feiyu hanya memiliki anggur darah naga di tubuhnya. Senior Ye Danyang dari Paviliun Tianji telah memeriksanya dan tidak menemukan tanda-tanda keracunan. Lin Bai menggelengkan kepalanya, benar-benar bingung. Sebenarnya tidak ada yang perlu diselidiki tentang penyebab kematian Zuo Feiyu. Dia ditusuk jantungnya dari depan, dan jiwanya bahkan tidak sempat keluar sebelum dia mati di tempat. Serangan pedang ini sangat kuat, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh teknik pedang biasa. Itulah mengapa tetua Ning Hong dari Sekte Guyi bersikeras bahwa Lu Qingjun dari Kota Tujuh Absolut yang melakukannya. Karena luka pedang ini sangat mirip dengan teknik pedang cahaya ilahi, rahasia Kota Tujuh Absolut. Teknik pedang cahaya ilahi adalah rahasia yang dijaga ketat oleh Kota Tujuh Absolut, kekuatannya mendekati teknik Taois, cukup untuk membunuh Zuo Feiyu dengan satu serangan. Namun, para tetua Sekte Guyi mengatakan bahwa luka pedang Zuo Feiyu sangat mirip dengan teknik pedang cahaya ilahi Kota Tujuh Absolut, dan mereka menduga itu dilakukan oleh Lu Qingjun dari Kota Tujuh Absolut. Lin Bai menyampaikan informasi yang dia terima dari para tetua Sekte Guyi kepada Qiao Mo dan Qin Yao. Teknik pedang cahaya ilahi, Lu Qingjun dari Kota Tujuh Absolut. Qiao Mo dan Qin Yao sama-sama tercengang, bagaimana mungkin itu terhubung dengan Kota Tujuh Absolut. Di wilayah Sekte Qitian, Sekte Guyi dan Kota Tujuh Absolut adalah musuh bebuyutan, kata Lin Bai sambil tersenyum masam. Qiao Mo dan Qin Yao kemudian mengerti bahwa Sekte Guyi dan Kota Tujuh Absolut memiliki permusuhan yang sudah lama terjadi di wilayah Sekte Qitian, dan kedua sekte tersebut saling bermusuhan. Tidak heran ketika Sekte Guyi kehilangan putra sucinya, tersangka pertama adalah seorang pendekar dari Kota Tujuh Absolut. Kakak putra suci, apakah menurutmu masalah ini terkait dengan Lu Qingjun? Qin Yao dan Qiao Mo ragu sejenak sebelum bertanya kepada Lin Bai. Sulit untuk mengatakannya. Lin Bai tersenyum misterius dan berkata, meskipun aku belum lama mengenal kakak Lu, aku dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang pendekar yang menjunjung tinggi kesatriaan. Dia seharusnya tidak melakukan hal yang hianat seperti itu. Jika kakak Lu membunuh Zuo Feiyu, mengingat karakternya, dia akan mengakuinya secara terbuka. Qiao Mo dan Qin Yao mengangguk berulang kali. Meskipun mereka adalah murid biasa dari Sekte Tiansui dan memiliki kultivasi di alam buah Dao Tai, mereka tetap tidak bisa bergaul dengan putra suci dari berbagai sekte dan keluarga. Mereka telah bertemu banyak putra suci saat mengikuti Lin Bai. Ketika mereka bertemu Lu Qingjun, kalimat yang paling sering mereka dengar darinya adalah, sebagai seorang seniman bela diri, kesatriaan harus diutamakan. Di dunia iblis saat ini, kata kesatriaan telah lama menjadi sekadar formalitas. Semua seniman bela diri, keluarga, dan sekte berjuang mati-matian untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, secara terbuka dan diam-diam memperebutkan kekuasaan. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar memiliki hati yang ksatria? Namun, ketika Lu Qingjun mendengar tentang hilangnya murid Sekte Bulan dan Sekte Bintang secara misterius, dia menawarkan bantuan bahkan sebelum Lin Bai sempat meminta. Tindakan ini jelas menunjukkan bahwa Lu Qingjun memang memiliki semangat yang penuh gairah dan ksatria. Seseorang dengan hati yang ksatria tidak akan pernah melakukan hal yang tercela seperti itu. Tentu saja, mungkin juga Lin Bai telah salah menilai dirinya, Lu Qingjun mungkin mengaku memiliki hati yang ksatria, tetapi pada kenyataannya, dia hanyalah seorang munafik. Tetapi Lin Bai yakin dia tidak salah. Lu Qingjun seharusnya adalah tipe orang yang berhati ksatria. Mungkin ini terkait dengan warisan Kota Tujuh Absolut. Tapi Lin Bai tidak sepenuhnya yakin, karena Kota Tujuh Absolut terlalu jauh dari kerajaan Chu, dan dia tidak tahu tentang warisan dan asal-usulnya. Jadi, apakah kita akan pergi ke Wisma untuk menemui Lu Qingjun sekarang? Tanya Qiao Mo. Gambar, karena tetua Sekte Guyi mengidentifikasi Lu Qingjun sebagai tersangka, Lin Bai juga harus menyelidikinya. Tidak perlu, kakak Lu tidak akan melarikan diri, kita bisa pergi kapan saja. Ayo kita ke Istana Bulan dulu. Mari kita periksa Istana Awan yang menenun. Lin Bai, bersama Qiao Mo dan Qin Yao, menaiki kereta yang ditarik rusa dan melaju menuju Istana Bulan. Saat itu tengah hari, Ming Yue Fang, sebagai sarang kejahatan terbesar di ibu kota, ramai dengan aktivitas siang dan malam. Banyak pendekar bela diri datang dan pergi, arus orang yang terus-menerus. Setelah Lin Bai membawa Qiao Mo dan Qin Yao ke Ming Yue Fang,
kecantikan kedua wanita itu dengan cepat menarik perhatian banyak pendekar bela diri di sekitar mereka. Wanita-wanita cantik sekali. Kedua wanita ini jelas bukan orang biasa, mereka sepertinya memiliki aura yang tidak dimiliki wanita-wanita Ming Yue Fang. Mungkinkah mereka selir tercantuk di Istana Bulan? Banyak orang berhenti untuk mengamati Kiao Mo dan Qin Yao dari dekat, yang membuat Qin Yao dan Kiao Mo sangat tidak senang, wajah mereka dipenuhi rasa jijik. Jika bukan karena membantu Lin Bai dalam kasusnya, Kiao Mo dan Qin Yao tidak akan pernah datang ke Ming Yue Fang. Namun, Kiao Mo dan Qin Yao memperhatikan bahwa para wanita di Ming Yue Fang semuanya berdandan tebal, dengan sosok yang anggun dan tingkah laku yang mencolok, sehingga sulit untuk tidak memiliki pikiran kotor. Tidak heran kakak senior putra suci suka datang ke Ming Yue Fang untuk bersenang-senang. Para wanita di sini sangat memikat, apalagi pria, aku juga ingin datang dan bersenang-senang. Aku hanya menyesal bukan seorang pria. Qin Yao melirik para wanita di Ming Yue Fang dan berkata kepada Lin Bai dengan nada sarkastik. Lin Bai berjalan di depan kedua wanita itu, senyum sedikit malu di wajahnya. Ekspresi Kiao Mo sedikit gelap, menatap punggung Lin Bai dengan sedikit ketidakpuasan di matanya. Mereka tiba di dermaga dan menaiki feri. Tak lama kemudian, Lin Bai, Kiao Mo, dan Qin Yao tiba di Pulau Istana Bulan. Meskipun Zuo Feiyu meninggal di Istana Bulan, Istana Bulan tetap buka, dan banyak pendekar bela diri datang dan pergi, menuju ke berbagai tempat hiburan wanita penghibur. Seperti sebelumnya, ketika Lin Bai dan para sahabatnya bertarung sengit di dalam Istana Badai Salju, meratakannya hingga rata dengan tanah. Istana Bulan tidak tutup meskipun terjadi keributan. Lagi pula, para pendekar bela diri yang bisa datang ke Istana Bulan semuanya adalah anggota keluarga terhormat di Kerajaan Chu, tamu kehormatan para wanita penghibur dari berbagai istana dan paviliun, dan putra suci dari sekte dan keluarga besar. Mereka semua adalah tokoh penting. Di antara tokoh-tokoh penting tersebut, seorang putra suci dari sekte Guyi tampak agak biasa saja. Oleh karena itu, bahkan dengan kematian Zuo Feiyu, selain Istana Awan yang untuk sementara menangguhkan layanannya, para wanita penghibur dari istana dan paviliun lainnya terus menghibur para tamu. Wanita rendah hati ini menyambut putra suci Lin Bai. Ketika feri tiba di dermaga, seorang wanita berbaju hijau menyambut Lin Bai dengan senyuman. Nona Qionyi, kata Lin Bai, turun dari feri dan membungkuk. Wanita berbaju hijau ini bertugas menyambut semua pendekar bela diri yang tiba di Istana Bulan di dermaga. Ketika Lin Bai dan Chen Yule pertama kali tiba di Istana Bulan, Nona Qionyi lah yang menyambut mereka di feri. Kiao Mo dan Qin Yao meliriknya dan melihat bahwa, Qionyi, ini memiliki aura tenang dan bak dunia lain, kecantikan yang luar biasa, dan senyum tipis di wajahnya, membuatnya sangat bersinar dan memikat. Wanita yang cantik. Bagaimana mungkin wanita secantik ini puas berada di tempat hiburan? Kiao Mo dan Qin Yao terkejut. Pikiran mereka persis sama dengan Lin Bai dan Meng Qinxian ketika mereka pertama kali tiba di Istana Bulan. Meng Qinxian dan Lin Bai sama-sama bingung, wanita secantik ini, bahkan jika dia tidak dapat menemukan suami yang cocok, pasti tidak akan merendahkan diri menjadi pelacur. Bab 5752 Niat Pedang. Nona Qionyi tersenyum pada Lin Bai dan berkata, aku tidak mengenali putra suci Lin Bai waktu itu. Mohon maafkan aku jika aku menyinggung perasaanmu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nona Qionyi mengangkat alisnya dan melihat Kiao Mo dan Qin Yao mengikuti di belakang Lin Bai. Dia tersenyum dan berkata, putra suci Lin Bai, kau datang hari ini bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk urusan Istana Xion, bukan? Nona Qionyi sangat jeli. Setelah melihat Kiao Mo dan Qin Yao, dia langsung mengerti tujuan Lin Bai. Jika Lin Bai datang untuk bersenang-senang, dia pasti datang sendirian. Siapa yang akan membawa dua wanita cantik untuk bersenang-senang? Kecuali kedua wanita cantik ini memiliki fetis khusus lainnya. Oleh karena itu, Nona Qionyi langsung menduga bahwa Lin Bai datang untuk Istana Xion. Ya, aku dipercayakan oleh Yang Mulia Pangeran Chen untuk membantu divisi Zhaoxing dalam menyelidiki masalah ini. Apakah Nona Qionyi tahu sesuatu tentang cerita di balik layar? Lin Bai bertanya kepada Nona Qionyi dengan penasaran. Nona Qionyi adalah salah satu pemandu di feri Istana Bulan, dan dia melihat ribuan pendekar bela diri di sana setiap hari. Namun, Zuo Feiyu meninggal di Istana Bulan, jadi orang yang membunuhnya pasti juga menerima bimbingan dari Nona Qionyi. Itulah mengapa Lin Bai mengajukan pertanyaan ini. Wanita sederhana ini tahu bahwa putra suci Lin Bai akan menanyakan hal ini. Jadi wanita sederhana ini sudah siap. Nona Qionyi mengeluarkan sebuah buku tebal dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Apa ini? Lin Bai mengambil buku itu dan bertanya dengan penasaran. Hingga kemarin, tamu yang paling lama tinggal di Istana Bulan adalah setengah bulan.
Saya telah mencatat dengan jelas nama-nama semua tamu yang datang ke Istana Bulan selama setengah bulan ini, istana mana yang mereka kunjungi, bangunan mana yang mereka datangi, dan selir mana yang mereka temui. Untuk memudahkan penyelidikan putra suci Lin Bai, kata Nona Qionyi saat Lin Bai perlahan membuka buku itu. Buku itu dengan jelas mencatat daftar pendekar bela diri yang datang ke Istana Bulan untuk bersenang-senang selama setengah bulan terakhir. Istana Bulan tidak murah, meskipun Anda sangat kaya, Anda dapat menghabiskan semua uang Anda di sana. Oleh karena itu, menurut statistik Nona Qionyi, semua pendekar bela diri yang telah tiba di Istana Bulan dalam setengah bulan terakhir telah tercatat. Terima kasih, Nona Qionyi. Putra suci Lin Bai, tidak perlu berterima kasih. Kami juga berharap dapat menemukan pelaku sebenarnya secepat mungkin dan memulihkan kedamaian di Istana Bulan. Namun, dalam setengah bulan terakhir, Istana Bulan telah menerima sejumlah besar tamu, puluhan ribu jumlahnya. Jika putra suci Lin Bai ingin menyelidiki mereka satu persatu, itu akan sangat sulit. Namun, putra suci Lin Bai dapat membawa daftar ini kembali ke divisi Zhaoxing dan meminta mereka untuk menyelidiki individu yang mencurigakan, mungkin itu akan memberikan efek ajaib. Lin Bai mengangguk sedikit dan menutup daftar itu. Karena orang ini berani membunuh Zhuo Feiyu, dia pasti bukan orang biasa. Jika dia telah merencanakan ini sejak awal, dia mungkin tidak akan meninggalkan petunjuk dengan mudah. Oleh karena itu, daftar ini tidak terlalu berarti. Lin Bai berkata sambil tersenyum, namun, saya tetap ingin berterima kasih kepada Nona Qionyi atas kebaikannya. Nona Qionyi menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah itu berguna atau tidak, saya tidak tahu. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu putra suci Lin Bai dan divisi Zhaoxing. Apapun yang Anda inginkan, informasi apapun yang Anda butuhkan, selama Istana Bulan dapat menyediakannya, saya akan bekerja sama sepenuhnya. Lagi pula, pesan telah dikirim dari atas, yang menginstruksikan Istana Bulan untuk sepenuhnya membantu divisi Zhaoxing dalam menyelesaikan kasus ini. Mendengar ini, Lin Bai tiba-tiba mengerti. Ternyata para petinggi telah memberi perintah kepada Istana Bulan untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Jika tidak, bagaimana mungkin Nona Qionyi dengan mudah menyerahkan barang penting seperti daftar tamu Istana Bulan kepada Lin Bai? Sage Lin Bai, izinkan aku mengantarmu ke Istana Ziyun dulu. Istana Ziyun disegel. Atas permintaan divisi Zhaoxing, suasana di dalamnya tidak diganggu. Pelacur Istana Ziyun, Lan Yue, masih di dalam, siap untuk diselidiki oleh divisi Zhaoxing kapan saja. Qionyi tersenyum, memimpin Lin Bai dan dua orang lainnya menuju Istana Ziyun. Istana Ziyun, pelacur Lan Yue. Istana Bulan konon memiliki 1 orang, 72 istana, dan 99 lantai. Untuk menjadi pelacur Istana Ziyun, Lan Yue tidak diragukan lagi adalah wanita cantik dan berwatak tak tertandingi. Terutama permainan kecapinya yang indah, yang membuatnya sangat dicari oleh para pendekar bela diri baik di dalam maupun di luar ibu kota. Lagu khas Lan Yue adalah, 9 Langit Merangkul Melodi Bulan. Ketika Lan Yue pertama kali tiba di Istana Bulan, ia menjadi terkenal dalam semalam dengan lagu ini, menjadi salah satu pelacur dari 72 istana. Setelah itu, Istana Ziyun menjadi sangat kaya, menarik banyak pendekar bela diri. Namun sekarang, Zhuo Feiyu meninggal di Istana Ziyun, dan divisi Zhaoxing telah menutupnya. Di istana yang luas itu, selain Lan Yue, hanya beberapa ratus pelayan istana yang tersisa, menunggu inspeksi dari divisi Zhaoxing. Setibanya di Istana Ziyun, Qionyi berkata, Putra suci Lin Bai, saya hanya bisa sampai di sini. Ada banyak urusan yang harus diurus di Istana Bulan, dan saya perlu kembali ke Feri untuk menyambut tamu saya. Mohon maafkan saya karena harus pamit. Silakan, Nona Qionyi, lakukan sesuka Anda. Lin Bai tersenyum dan memperhatikan Qionyi pergi, lalu melangkah masuk ke Istana Ziyun. Baik, di dalam maupun di luar Istana Ziyun dijaga oleh prajurit dari divisi Zhaoxing. Melihat Lin Bai tiba, salah satu prajurit melesat di depannya, menangkupkan tangannya dan berkata, bolehkah saya bertanya apa yang membawa putra suci Lin Bai ke sini? Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata, saya di sini atas perintah Yang Mulia Pangeran Chen untuk membantu divisi Zhaoxing dalam menyelidiki penyebab kematian Zhuo Feiyu. Prajurit itu berkata, kalau begitu, silakan masuk, putra suci Lin Bai. Dengan itu, para prajurit tidak lagi menghalangi mereka, dan Lin Bai beserta para pengikutnya dengan lancar memasuki Istana Ziyun. Di pintu masuk Istana Ziyun, 2 pelayan cantik berdiri berjaga, wajah mereka pucat dan dipenuhi keputusasaan. Melihat Lin Bai dan para pengikutnya mendekat, salah satu pelayan bergegas masuk untuk mengumumkan kedatangan mereka, sementara yang lain membungkuk dan berkata, Yuner, seorang pelayan dari Istana Ziyun, menyapa Anda, Tuan. Lin Bai berkata,
panggil Nona Lanyu untuk keluar dan menemui saya. Pelayan yang menyebut dirinya Yuner dengan cepat menjawab, kami telah memberitahu Nona Lanyu. Silakan minum teh di aula samping, Tuan. Lin Bai mengangguk dan memasuki istana Ziyun. Asteris hisa asteris. Saat Lin Bai melangkah masuk ke istana Ziyun, alisnya berkerut, seolah-olah dia mencium bau aneh. Apakah kalian mencium bau aneh? Lin Bai bertanya kepada Qiao Mo dan Qin Yao dengan penasaran. Qiao Mo dan Qin Yao saling bertukar pandang dan berkata, tidak, hanya aroma perona pipi yang kuat. Ini bukan aroma perona pipi, ini aura haus darah. Mata Lin Bai berkilat, memperlihatkan kilatan dingin. Qin Yao berkata, seseorang baru saja meninggal di istana Ziyun, jadi wajar jika ada yang haus darah. Tidak, ini bukan haus darah biasa. Ekspresi Lin Bai tiba-tiba berubah serius. Dia seolah melihat seorang kultivator pedang, tubuhnya memancarkan haus darah yang luar biasa, menusukkan pedang ke arah alisnya. Asteris wash. Asteris bila pedang yang dingin dan tanpa ampun itu melesat ke arahnya, mengejutkan Lin Bai hingga mundur 2 atau 3 langkah. Kakak senior putra suci, Qiao Mo dan Qin Yao buru-buru menopang Lin Bai. Mereka kemudian menyadari bahwa wajah Lin Bai pucat pasi, matanya dipenuhi keterkejutan. Kultivator pedang yang sangat kuat. Dia sepertinya tahu aku akan datang, jadi dia sengaja meninggalkan niat pedang, untuk memprovokasiku. Mata Lin Bai berkedut, kilatan dingin terpancar di dalamnya. Bab 5753 Istana Awan yang Menenun. Gadis yang merangkul bulan. Pembunuh yang membunuh Zuo Feiyu sengaja meninggalkan niat pedang yang tak terdeteksi di dalam Istana Awan Beranyaman. Saat Lin Bai masuk, niat pedang itu tiba-tiba hidup kembali, berubah menjadi bayangan kabur yang melesat ke arahnya. Niat pedang ini sengaja ditinggalkan untuk Lin Bai, karena hanya dia yang bisa melihat bayangan kabur itu. Apakah ini provokasi? Wajah Lin Bai menjadi gelap, matanya berkilat dingin. Orang ini tidak hanya membunuh Zuo Feiyu, tetapi tampaknya dia telah mengantisipasi kedatangan Lin Bai di Istana Awan Beranyaman untuk menyelidiki, sehingga meninggalkan niat pedang ini untuk menunggu kedatangan Lin Bai. Sungguh arogan. Tepat saat itu, seorang wanita muda cantik dengan ekspresi cemas dengan cepat muncul dari dalam Istana Awan Beranyaman. Dia mengenakan gaun putih panjang dan cantik alami tanpa riasan. Mungkin masih terguncang oleh kematian Zuo Feiyu, wajahnya pucat dan tanpa kehidupan. Meskipun begitu, dia memiliki kecantikan yang lembut. Apakah semua wanita di Istana Bulan secantik ini? Qin Yao dan Qiao Mo saling melirik, wajah mereka menunjukkan sedikit rasa malu. Kedua wanita itu menganggap diri mereka sangat cantik, terkenal baik di dalam maupun di luar sekte Tianshui. Namun, kunjungan mereka ke Ming Yue Fang dan Istana Bulan telah mengejutkan mereka. Para wanita Ming Yue Fang semuanya adalah wanita cantik surgawi, kecantikan yang benar-benar tak tertandingi. Terutama para wanita Istana Bulan, mereka tidak hanya sangat cantik, tetapi derajat Qizi, sejenis keanggunan atau aura halus mereka tenang dan luar biasa, sama sekali tidak kalah dengan Qin Yao dan Qiao Mo, murid dari sekte dan keluarga besar. Jika mereka tidak berada di Istana Bulan, berjalan di jalanan ibu kota, orang mungkin akan mengira mereka adalah wanita muda dari keluarga bangsawan. Lan Yue, selir Istana Ziyun, memberi salam kepada putra suci Lin Bai. Wanita berbaju putih itu dengan cepat berjalan ke Lin Bai dan membungkuk dengan hormat. Dia adalah Lan Yue, selir Istana Ziyun. Istana Bulan dikatakan memiliki, 1 orang, 72 istana, 99 lantai, dan selirnya dibagi menjadi 3 tingkatan. Pelacur tercantik Istana Bulan, Nona Sensian, tentu saja melampaui semua pelacur lainnya. Berikutnya adalah pelacur dari 72 istana, dan kemudian pelacur dari 99 menara. Agar Nona Lanyu menonjol di antara banyak pelacur cantik Istana Bulan dan menjadi pelacur Istana Awan Jalinan, dia harus luar biasa dalam penampilan dan temperamen. Kultivasinya juga cukup tinggi, sudah mencapai puncak tingkat Dewa Dao, dan dia hampir mencapai alam buah Dao Tai. Tidak perlu formalitas seperti itu, Nona. Kata Lin Bai sambil tersenyum, membalas salam dengan menangkupkan tangan. Nona Lanyu menegakkan tubuhnya, wajahnya pucat, alisnya terkulai, air mata menggenang di matanya, pemandangan menyedihkan yang membangkitkan rasa iba yang tak berujung. Dasar wanita licik, Qiao Mo dan Qin Yao, yang berdiri di belakang Lin Bai, tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dalam hati mereka melihat kecantikan Nona Lanyu yang memikat bahkan dalam keadaan seperti ini. Lin Bai terbatuk pelan dan berkata, Nona Lan Yue, saya datang atas perintah Yang Mulia Pangeran Chen untuk menyelidiki penyebab kematian Zuo Feiyu. Nona Lan Yue mengangguk dan berkata, silakan ikut saya, putra suci Lin Bai. Saya akan membawa Anda untuk melihat aula samping tempat putra suci Zuo Feiyu menginap. Dipimpin oleh Nona Lan Yue, mereka bertiga tiba di aula samping Istana Ziyun. Kemarin,
Putra suci Zuo Feiyu minum terlalu banyak di istana Xiyun saya dan menjadi benar-benar tidak sadarkan diri. Saya tidak punya pilihan selain membiarkannya menginap semalaman. Dan saya mengatur agar para pelayan istana merawatnya dengan cermat, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa meskipun begitu, putra suci Zuo Feiyu masih akan mengalami masalah. Nona Lan Yue terisak pelan, kata-kata dan nadanya dipenuhi kesedihan. Putra suci Lin Bai, silakan lihat, ini aula samping tempat putra suci Zuo Feiyu menginap. Gambar, pagi ini, saat fajar, aku memerintahkan para pelayan istana untuk menyiapkan sup penghilang mabuk, dengan maksud mengantarkannya kepada putra suci Zuo Feiyu. Namun, setibanya di aula samping, aku menemukan susunan sihirnya telah rusak. Setelah masuk, aku menemukan putra suci Zuo Feiyu sudah meninggal di tempat tidurnya. Aku segera melaporkan ini ke divisi Zhaoxing. Setelah mereka tiba, mereka menyegel istana Xiyun dan aula samping ini. Lan Yue berdiri di pintu masuk aula samping, menjelaskan situasinya kepada Lin Bai. Lin Bai mendorong pintu hingga terbuka, dan udara dipenuhi aroma yang bercampur dengan bau darah. Aula samping itu tidak besar. Lin Bai melirik ke atas dan melihat tempat tidur. Di tempat tidur itu, terdapat genangan darah. Penjelasan Lan Yue hampir identik dengan informasi yang diterima Lin Bai dari divisi Zhaoxing. Intinya adalah tadi malam, Zuo Feiyu bersenang-senang di istana Xiyun, dan karena kegembiraannya, ia minum terlalu banyak anggur dan kemudian menginap. Keesokan paginya, ketika Lan Yue menyiapkan sup penghilang mabuk untuk membangunkan Zuo Feiyu, dia menemukan bahwa susunan sihir di aula samping telah rusak, dan Zuo Feiyu serta pelayan yang melayaninya telah meninggal di tempat tidur mereka. Susunan sihirnya rusak. Lin Bai menangkap petunjuk penting. Istana awan menenun dipenuhi dengan berbagai susunan sihir, terutama susunan kedap suara, terutama untuk mencegah para pendekar menguping atau memata-matai. Namun, masih ada banyak pembatasan lainnya. Misalnya, kamar tidur utama dan aula samping untuk tamu yang menginap dilindungi oleh susunan sihir yang sangat kuat untuk mencegah siapapun masuk secara tidak sengaja dan mengganggu istirahat para tamu. Lin Bai melihat sekeliling aula samping, lalu pergi ke pintu utama dan menyentuhnya. Benar saja, riak cahaya keemasan menyebar keluar dari pintu. Riak cahaya keemasan ini adalah susunan sihir aula samping. Susunan sihir ini tertanam di bangunan aula samping, selama susunan itu tidak rusak, tidak ada yang bisa masuk ke aula samping. Tapi sekarang, susunan sihir ini memiliki celah besar di pintu utama. Celah pada susunan sihir itu tampak seolah hancur oleh satu tebasan pedang. Qiao Mo dan Qin Yao juga mendekat untuk melihat dan berbisik, susunan sihir ini hancur oleh satu tebasan pedang. Qiao Mo berkata, orang yang melakukannya adalah kultivator pedang yang sangat kuat. Lin Bai mengangguk dan berkata, memang, kultivator pedang yang sangat kuat. Hampir setara dengan putra dan putri suci dari sekte dan keluarga besar. Lin Bai telah memeriksa luka Zuo Feiyu, melihat susunan sihir yang rusak, dan merasakan niat pedang yang baru saja dia rasakan. Lin Bai pada dasarnya menilai bahwa orang ini adalah kultivator pedang yang sangat kuat. Setidaknya di alam buah Dao Tai, dan kekuatannya seharusnya setara dengan putra suci sebuah sekte. Qin Yao berbisik, siapa yang bisa menghancurkan susunan sihir ini dengan satu tebasan pedang? Lin Bai terkekeh dan berkata, banyak orang di ibu kota sekarang bisa melakukannya. Misalnya, Chen Yule dari keluarga Chen, Lu Qingjun dari kota tujuh absolut, dan Yi Heze dari sekte pedang Dingtian semuanya dapat menghancurkan susunan sihir ini dengan satu serangan pedang. Susunan sihir ini tidak terlalu kuat, kata Lan Yue setelah mendengar kata-kata Lin Bai. Apa yang dikatakan putra suci Lin Bai memang benar. Susunan sihir di aula samping ini dibuat oleh para ahli susunan dan penyempurna senjata dari paviliun misteri surgawi ketika istana tenun awan sedang dibangun. Susunan sihir ini disebut, susunan perlindungan naga, susunan pertahanan yang relatif umum di ibu kota. Ini terutama digunakan untuk menyegel ruangan, mengisolasi indera, dan mencegah pengintaian. Karena mudah dibuat dan membutuhkan sedikit bahan, harganya murah dan berkualitas baik. Oleh karena itu, semua penginapan utama, aula serikat, restoran, dan tempat usaha lainnya di ibu kota menggunakan susunan ini. Lin Bai mengangguk sedikit. Saat pertama kali menyentuh susunan sihir di aula samping, dia merasakan rasa familiar, itu memang benar-benar formasi perlindungan naga. Bab 5754 mengalihkan kesalahan ke timur. Lin Bai menginstruksikan Lan Yue untuk mengaktifkan formasi pelindung naga agar dia bisa memeriksa bekas pedang itu dengan saksama. Setelah beberapa saat, Lin Bai tak kuasa menahan tawa. Melihat Lin Bai tiba-tiba tertawa, Lan Yue bertanya dengan bingung, Putra suci Lin Bai, mengapa Anda tertawa? Lin Bai terkekeh, tidak apa-apa,
saya hanya merasa bahwa meskipun kultivator pedang ini cukup kuat, dia tampak seperti seorang wanita. Lan Yue sedikit mengerutkan kening dan berkata, mengapa Anda memiliki perasaan ini, putra suci Lin Bai? Bisakah Anda menebak bahwa itu dilakukan oleh seorang wanita hanya dari satu bekas pedang? Lin Bai berkata, saya hanya punya firasat, saya tidak mengatakan saya yakin itu adalah seorang wanita. Kiao Mo bertanya, kakak senior putra suci, apakah Anda telah menemukan sesuatu? Lin Bai menggelengkan kepalanya, melirik bekas pedang pada formasi pelindung naga, dan berkata sambil tertawa ringan, luka pedang di tubuh Zhuo Feiyu dan bekas pedang yang tertinggal di formasi ini menunjukkan bahwa itu dilakukan oleh seorang wanita. Tapi saya tidak punya bukti, itu hanya tebakan. Lan Yue sangat bingung dan bertanya, mengapa Anda begitu yakin, putra suci Lin Bai? Lin Bai terkekeh, Lan Yue bukanlah kultivator pedang, jadi tentu saja dia tidak bisa merasakannya. Luka pedang di tubuh Zhuo Feiyu, bekas pedang di formasi penjaga naga, meskipun ilmu pedangnya tajam, tampaknya menunjukkan sedikit unsur kewanitaan, sangat mirip dengan karya seorang wanita. Sudah kukatakan, ini hanya perasaan. Lin Bai adalah kultivator pedang, dan telah melihat banyak kultivator pedang, baik pria maupun wanita. Pemahamannya tentang ilmu pedang dan kultivator pedang jauh melampaui seniman bela diri lainnya. Faktanya, ketika Lin Bai melihat luka pedang Zhuo Feiyu, dia memiliki perasaan ini, seperti karya seorang wanita. Luka pedang di tubuh Zhuo Feiyu dan bekas pedang di aula samping kurang kuat dan terlalu feminin, entah itu seorang wanita, atau seorang hermafrodit. Nona Lanyu, berapa banyak tamu yang Anda miliki di Istana Awan Tenun Anda tadi malam? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Gadis Lan Yue berkata, semalam, tidak banyak tamu di Istana Awan Tenunku karena Putra Suci Zhao Xiantu membayar sejumlah besar giok abadi untuk memesan seluruh Istana Awan Tenun untuk menjamu kelima Putra Suci, Zhuo Feiyu, Kong Qiwen, Li Yusan, Tang Jing, dan Ling Hujun. Jadi, selain keenam putra suci ini, hanya aku dan para pelayan Istana Awan Tenun yang ada di sini semalam. Jika putra suci Lin Bai ingin menyelidiki, seluruh Istana Awan Tenun bersedia bekerja sama sepenuhnya. Kata Lan Yue lembut. Lin Bai tersenyum kecut mendengar ini, Zhao Xiantu benar-benar kaya. Setelah datang ke Istana Bulan untuk hiburan, Lin Bai tahu betapa mahalnya biaya masuk dan penginapan. Belum lagi memesan seluruh istana biayanya sungguh sangat mahal. Oh, benar. Lan Yue tiba-tiba teringat sesuatu, matanya membelalak kaget saat ia berkata kepada Lin Bai, baru saja putra suci Lin Bai menyebutkan wanita, dan aku tiba-tiba teringat bahwa tadi malam, putra suci Zhao Xiantu minum terlalu banyak dan, dalam suasana hati yang gembira, membual kepada putra suci Zhuo Feiyu dan Kong Qiwen bahwa ia bisa mengajak Nona Shen Xian untuk mengobrol. Kong Qiwen dan yang lainnya tidak mempercayainya, jadi putra suci Zhao Xiantu menggunakan beberapa cara untuk mengajak Nona Shen Xian datang. Nona Shen Xian mungkin tinggal di perjamuan selama sekitar 15 menit, mengobrol dan tertawa sebentar sebelum pergi. Mendengar ini, ekspresi Lin Bai sedikit berubah. Nona Shen Xian datang. Nona Shen Xian adalah selir tercantik di Istana Bulan. Satu orang, 72 istana, 99 menara, Istana Bulan merujuk pada Nona Shen Xian. Setelah memasuki Istana Bulan, wanita akan menyembunyikan identitas mereka, mengubah penampilan mereka, dan melupakan nama fana mereka. Ketika Nona Shen Xian tiba di Istana Bulan, ia diberi nama Shen Xian, yang menyiratkan kecantikan yang bahkan dapat memukau para dewa. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kecantikan Nona Shen Xian. Terlebih lagi, setelah memasuki Istana Bulan, ia menjadi selir tercantik hanya dalam waktu 6 bulan. Wanita ini memiliki kepribadian yang dingin dan angkuh, setelah menjadi selir tercantik, ia tidak pernah menerima tamu dari luar. Tuan muda dari keluarga dan sekte tertentu menghabiskan banyak uang, namun tetap tidak dapat melihatnya. Hal ini tidak mengurangi popularitas Nona Shen Xian di Istana Bulan, sebaliknya, hal itu membuatnya semakin populer. Banyak tuan muda dari keluarga bangsawan dan putra suci dari sekte menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk bertemu Nona Shen Xian. Semalam, Zhao Xiantu entah bagaimana berhasil membujuk Nona Shen Xian untuk datang. Nona Lan Yue berbisik, ketika Nona Shen Xian tiba, putra suci Zhuo Feiyu dan yang lainnya sedang mabuk berat. Saat itu, saya memerintahkan pelayan saya untuk membawa Zhuo Feiyu beristirahat. Lagi pula Nona Shen Xian awalnya adalah kultivator pedang yang sangat kuat. Dia juga memiliki kultivasi alam buah Dao Tai. Putra suci Lin Bai baru saja mengatakan luka pedang di tubuh putra suci Zhuo Feiyu dan susunan sihir di aula samping tampaknya adalah karya seorang wanita. Mungkinkah? Nona Lan Yue tiba-tiba berhenti di akhir kalimat. Lin Bai sedikit mengerutkan kening dan bertanya, jadi Nona Chen Xian sebenarnya adalah kultivator pedang. Lan Yue menjawab, putra suci Lin Bai, Anda mungkin tidak tahu,
tetapi setiap selir di Istana Bulan memiliki keterampilan unik. Beberapa pandai bermain catur, beberapa pandai bermain kecapi, masing-masing memiliki kekuatan sendiri, itulah sebabnya begitu banyak seniman bela diri mengagumi mereka. Keahlian saya adalah bermain kecapi, sementara Nona Chen Xian terkenal dengan ilmu pedangnya. Kemampuan pedangnya mungkin setara dengan para putra suci sekte kalian. Mendengar ucapan Lan Yue, Lin Bai terkejut. Benarkah kemampuan pedang Nona Chen Xian sekuat itu? Terlebih lagi, ketika Nona Chen Xian tiba tadi malam, ia beristirahat hampir bersamaan dengan Zuo Feiyu. Jika itu benar-benar perbuatan Nona Chen Xian, ia pasti juga ada di sana saat itu. Terima kasih telah memberitahuku, Nona Lan Yue. Aku akan melaporkan masalah ini ke divisi Zhaoxing. Kata Lin Bai sambil tersenyum kepada Lan Yue. Gadis Lan Yue sedikit membungkuk dan berkata, Putra suci Lin Bai, tidak perlu berterima kasih. Jika Anda dapat membantu divisi Zhaoxing dalam menyelesaikan kasus ini, itu juga akan membawa ketenangan bagi jiwa putra suci Zuo Feiyu di surga. Lin Bai dengan saksama memeriksa istana Ziyun lagi, lalu berbalik dan pergi bersama Qiao Mo dan Qin Yao. Tepat ketika mereka hendak meninggalkan istana Ziyun, Lin Bai bertanya, Nona Lan Yue, Anda berasal dari mana? Gadis Lan Yue terkejut dan berkata, Putra suci Lin Bai, Istana Bulan memiliki aturannya. Begitu Anda memasuki Istana Bulan dan menjadi selir, Anda harus memutuskan semua ikatan dengan masa lalu Anda. Tamu Istana Bulan tidak diperbolehkan menanyakan tentang kehidupan masa lalu mereka. Lin Bai tiba-tiba mengerti dan mengangguk, saya minta maaf atas kekasaran saya. Petik 2. Selamat tinggal. Dengan itu, Lin Bai berbalik dan pergi bersama Qiao Mo dan Qin Yao, keluar dari Istana Ziyun. Setelah melihat mereka bertiga pergi, gadis Lan Yue menutup gerbang Istana Ziyun. Hingga kasus ini terpecahkan, Istana Ziyun akan tetap disegel sementara. Setelah gerbang ditutup, ekspresi pucat dan lembut di wajah Lan Yue menghilang, digantikan oleh kilatan dingin. Seorang pelayan mendekatinya dan berbisik, Nona, Lin Bai tidak melihat apapun, bukan? Lan Yue terkekeh, mustahil. Ini sempurna, tanpa satu pun kekurangan. Namun, wawasan Lin Bai memang sangat tajam. Dia menyimpulkan itu perbuatan seorang wanita hanya dari luka pedang di Zuo Feiyu dan bekas pedang yang tertinggal di aula samping. Dia hampir menebak itu aku. Putra suci sekte Tian Sui, memang sesuai dengan reputasinya. Mata Lan Yue menyipit, kilatan dingin muncul di dalamnya. Tidak apa-apa juga, teknik pedang yang digunakan untuk membunuh Zuo Feiyu adalah teknik pedang cahaya ilahi Kota 7 Absolut, yang dapat menarik perhatian ke Kota 7 Absolut. Terlebih lagi, Sekte Guyi dan Kota 7 Absolut memiliki permusuhan yang sudah lama, dan mereka pasti akan terus menargetkan Kota 7 Absolut. Petik 2. Petik 2. Meskipun Lin Bai telah melihat bahwa bekas pedang itu dibuat oleh seorang wanita, dia tidak dapat menebak bahwa itu berasal dariku. Kebetulan Nona Chen Xian datang tadi malam, yang juga akan menarik semua perhatian padanya. Petik 2. Petik 2. Biarkan divisi Zhaoxing dan Putra Suci Lin Bai pergi dan mengepung Kota 7 Absolut dan Nona Chen Xian. Mari kita persiapkan langkah selanjutnya dari operasi kita sesegera mungkin. Setelah itu, kita juga harus meninggalkan ibu kota kerajaan Chu. Nona Lanyu tersenyum lembut dan berbalik berjalan memasuki Istana Ziyun. Bab 5755 wanita tercantik di ibu kota. Setelah meninggalkan Istana Penenun Awan, Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat Lan Yue telah menutup gerbang. Ratusan anggota kuat dari divisi Zhaoxing menjaga area tersebut, mencegah bahkan seekor lalat pun masuk atau keluar. Kakak senior Putra Suci, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita kembali ke divisi Zhaoxing dan bertanya kepada Tuan Zhu Mo apakah dia memiliki petunjuk? Qiao Mo dan Qin Yao berdiri di samping Lin Bai dan bertanya dengan suara rendah. Petunjuk. Bukankah Lan Yue telah memberi kita petunjuk? Karena kita sudah berada di paviliun Ming Yue, Lan Yue telah menunjuk Nona Chen Xian. Kalau begitu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi Nona Chen Xian. Lin Bai tersenyum tipis, memutuskan untuk mengunjungi Nona Chen Xian. Menurut petunjuk yang telah diperoleh Lin Bai sejauh ini, petunjuk itu mengarah pada Nona Chen Xian dan Lu Qingjun. Lu Qingjun adalah putra suci dari Kota 7 Absolut. Kota 7 Absolut memiliki permusuhan yang sudah lama dengan Sekte Guyi. Selain itu, para tetua Sekte Guyi bersikeras bahwa Zuo Feiyu tewas di tangan teknik pedang rahasia Kota 7 Absolut, teknik pedang cahaya ilahi. Luka-luka di tubuh Zuo Feiyu memang menunjukkan tanda-tanda teknik pedang cahaya ilahi. Shen Xian, selir utama Istana Bulan, dikenal karena sikapnya yang dingin dan tidak pernah melayani klien meskipun profesinya sebagai selir. Para ahli bela diri dari Chu sangat mengaguminya, banyak yang rela bangkrut hanya untuk bertemu dengannya, hanya untuk ditolak. Namun,
Shen Xian ini sebenarnya pergi ke istana Ziyun tadi malam untuk menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan oleh Zhao Xiantu. Meskipun dia hanya tinggal sebentar, justru pada saat itulah Zhuo Feiyu pergi beristirahat. Shen Xian memiliki kesempatan untuk membunuh Zhuo Feiyu. Tanpa ragu, Lu Qingjun dan Shen Xian telah menjadi tersangka utama. Selain informasi ini, Lin Bai tidak mendapatkan informasi lebih lanjut dari istana Ziyun atau luka-luka Zhuo Feiyu. Lin Bai mengatakan penyerangnya adalah seorang wanita, tetapi ini hanyalah spekulasinya, tanpa bukti konkret. Sekarang, Lin Bai tidak punya pilihan selain mengunjungi Shen Xian. Nona Shen Xian, selir utama Istana Bulan. Qin Yao mengangkat alisnya, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Kudengar Nona Shen Xian ini angkuh dan jarang menerima tamu setelah menjadi selir utama Istana Bulan, tetapi ini justru membuat reputasinya semakin meningkat. Dia juga dikenal sebagai wanita tercantik nomor satu di ibu kota, dan banyak pangeran dan bangsawan di dalam dan luar ibu kota rela mengeluarkan banyak uang untuk bertemu dengannya, tetapi dia selalu menolak mereka. Qiao Mo mendengus dingin, menatap Lin Bai dengan waspada, dan berkata, "Kakak senior putra suci, apakah Anda benar-benar akan menyelidiki kasus ini? Atau Anda ingin menggunakan penyelidikan ini sebagai alasan untuk bertemu dengan wanita tercantik nomor satu di ibu kota ini?" Lin Bai tersenyum masam dan berkata, "Kakak senior Qiao Mo, apa yang Anda pikirkan? Saya pasti akan menyelidiki kasus ini. Jika Anda tidak ingin pergi, kembalilah ke Sekte Tianshui dulu. Saya akan pergi sendiri." Lin Bai berkata sambil tersenyum. "Tidak, aku ingin pergi bersamamu." Qiao Mo berkata dengan tegas. Qin Yao tersenyum kecut. Lin Bai dan Qiao Mo telah bertunangan lagi ketika mereka berada di Sekte Tianshui. Meskipun Lin Bai hanya menyetujui perjodohan itu karena terpaksa membantu Qiao Mo merebut kembali Menara Baiseng. Tampaknya Qiao Mo menganggapnya serius. Ming Yue Fang di ibu kota dipenuhi dengan wanita-wanita cantik, selir tercantik di Istana Bulan memiliki pesona yang tak tertandingi. Siapa yang rela membiarkan suami tercintanya berjalan sendirian melalui dunia bunga yang berbahaya ini? Mendengar bahwa Qiao Mo dan Qin Yao akan pergi, Lin Bai tidak menolak. Dia menghubungi Nona Qionyi, dan segera dia muncul di jalan kuno, berjalan menuju Lin Bai dan teman-temannya. "Terima kasih telah datang, Nona. Kami baru saja datang dari Istana Ziyun dan ingin memberi hormat kepada Nona Chen Xian." Gambar, Lin Bai menatap Nona Qionyi, membungkuk hormat, lalu menyatakan niatnya. "Putra suci Lin Bai, tidak perlu berterima kasih. Ini hanyalah tugas saya." Nona Qionyi tersenyum, tetapi kemudian menambahkan, "Jika putra suci Lin Bai ingin bertemu Nona Chen Xian, tentu saja tidak masalah. Tetapi apakah Nona Chen Xian akan menemui Anda, itu masih harus dilihat." Alis Lin Bai sedikit berkerut. Qiao Mo berkata, "Apakah Nona Chen Xian begitu sombong?" Nona Qionyi tersenyum, "Nona Chen Xian selalu seperti ini. Jika dia tidak ingin bertemu seseorang, bahkan jika Kaisar Chu datang, dia tidak akan meliriknya dua kali." Qiao Mo berkata, "Kami di sini atas perintah kekaisaran untuk menyelidiki sebuah kasus." Nona Qionyi menggelengkan kepalanya, berkata, "Saya hanya bisa membawa kalian ke sana untuk mencoba. Jika Nona Chen Xian tidak ingin bertemu kalian, tidak ada yang bisa saya lakukan." Lin Bai mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita lihat dulu." "Baik, kalian bertiga, ikuti saya." Dipimpin oleh Nona Qionyi, mereka bertiga menuju kediaman Nona Chen Xian. Di tengah pulau Istana Bulan berdiri sebuah gunung tinggi. Gunung itu ditutupi vegetasi lebat, dengan ratusan bunga bermekaran dan hiruk-pikuk suara binatang, menyerupai surga di bumi. Di puncaknya berdiri sebuah paviliun seperti istana surgawi. Qionyi, sang nona muda, tiba di depan gunung dan berkata, di depan terbentang, teras giok. Teras giok. Lin Bai mendongak ke arah gunung dan istana surgawi. Teras giok adalah kediaman para selir Istana Bulan yang paling terkenal sepanjang sejarah. Selama seorang selir tetap berada di dalam Istana Bulan, dia tinggal di sana, jelas Qionyi perlahan. Hanya selir Istana Bulan yang paling terkemuka yang berhak tinggal di sana. Jadi, bagi para selir Istana Bulan, teras giok adalah simbol status dan prestise. Qiao Mo, setelah mendengar ini, mengerutkan bibir dan berkata, sekumpulan selir, masih memiliki status dan prestise. Qionyi tersenyum tipis dan berkata, seperti yang telah dikatakan nona muda ini, para selir Istana Bulan semuanya adalah wanita berbudi luhur, menjual seni mereka tetapi bukan tubuh mereka, yang agak berbeda dari selir-selir Ming Yue Fang lainnya. Banyak selir Istana Bulan dipaksa untuk tetap tinggal di sini. Jika suatu hari Kaisar baru naik tahta dan memberikan amnesti umum, mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan Istana Bulan. Lin Bai mengangguk sedikit dan bertanya kepada Nona Qionyi, "Nona Qionyi,
apakah para selir Istana Bulan melakukan kejahatan serius di Kerajaan Chu, sehingga Kaisar Chu memerintahkan mereka untuk dikurung di Istana Bulan dan dijadikan pelacur? Nona Qianyi tersenyum lembut, tidak salah jika putra suci Lin Bai memahaminya seperti itu. Lin Bai bertanya, lalu apa latar belakang Nona Chen Xian ini? Nona Qianyi tersenyum dan berkata, ini ya putra suci Lin Bai, kau menempatkanku dalam posisi yang sulit. Istana Bulan memiliki aturannya sendiri. Baik para pendekar yang datang untuk bersenang-senang maupun para selir di dalam Istana Bulan tidak mau menyebutkan masa lalu mereka. Pertama, karena keluarga mereka dulunya adalah klan terkemuka di Kerajaan Chu. Sebagai keturunan klan terkemuka, mereka telah jatuh ke dalam prostitusi, membawa aib bagi leluhur mereka. Kedua, karena keluarga atau sekte mereka telah melakukan kejahatan keji. Karena mereka telah melakukan kesalahan, siapa yang mau membicarakan mereka sepanjang waktu? Ketiga, karena mereka telah memasuki Istana Bulan, dan nama baru yang diberikan kepada mereka oleh Istana Bulan berarti mereka harus melupakan masa lalu dan memulai hidup baru. Karena mereka memulai hidup baru, mengapa harus membahas masa lalu? Mendengar ini, Lin Bai menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Nona Qianyi tersenyum dan berkata, Istana Bulan tidak akan mengungkapkan masa lalu selir tercantuk Istana Bulan kepada siapapun. Kami juga tidak tahu. Jika putra suci Lin Bai penasaran, Anda bisa bertanya langsung kepada mereka. Jika mereka bersedia memberitahu Anda, tentu saja mereka akan melakukannya.